الحمد لله رب العالمين أمر بفعل الخير والإحسان أحمده سبحانه على جليل نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله حث على صناع المعروف فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Hadirin yang berbahagia, pada khutbah Jumat ini khatib ingin menekankan bahwa sebuah perbuatan akan bernilai jika dimulai dengan niat. Niat baik insya Allah akan menghasilkan kebaikan dan niat buruk akan menghasilkan keburukan pula bagi dirinya. Ibarat kita sedang berteriak di hutan, gaung yang ditimbulkan akan sesuai dengan yang keluar dari mulut kita. Begitupun ketika bercermin, lalu saat bercermin kita mengucapkan kata yang baik, maka kita melihat di dalamnya kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia berhijrah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan 4 imam ahli hadis. Niat dalam bahasa Arab berarti mengingini sesuatu dan bertekad hati untuk mendekatkannya, untuk mendapatkannya. Niyatu berarti kehendak atau al-qasdu, yaitu yakinnya hati untuk melakukan sesuatu dan kuatnya kehendak untuk melakukannya tanpa ada keraguan. Sehingga niyatu dan menginginkan sesuatu, iradatul fi'li, adalah sinonim. Kedua kata ini sama-sama digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Dalam Islam, posisi niat sangat strategis untuk tujuan-tujuan yang diharapkan dari sebuah perbuatan. Kenapa? Begitu penting bagi manusia, khususnya umat Islam. Niat pada hakikatnya berasal dari hati. Ketika orang memiliki niat, maka dia akan berusaha untuk mencapai apa yang diniatkannya tersebut. Ketika seorang berniat, maka tidak ada yang mengetahui kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, niat juga sangat memengaruhi kualitas seseorang. Mengingat pentingnya niat, Nabi sampai bersabda seperti telah disebutkan di atas dan dikuatkan dengan hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat bentuk fisik kalian dan harta kalian, namun melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Baydawi berkata, amal ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan niat. Karena niat tanpa amal diberi pahala, sementara amal tanpa niat adalah sia-sia.
Perumpamaan niat bagi amal ibarat ruh bagi jasad. Jasad tidak akan berfungsi jika tanpa ruh, dan ruh tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. Senada dengan itu, dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Dr. Yusuf Qaradawi berkata, dengan niat yang baik, berbagai hal yang mubah dan adat kebiasaan berubah menjadi ketaatan dan ibadah kepada Allah. Barang siapa menyantap makanannya dengan niat mempertahankan hidup dan menguatkan fisik supaya bisa menunaikan kewajiban terhadap Tuhan dan umatnya, maka makan dan minumnya adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada hadis lain diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia terbagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama, orang yang diberi ilmu dan harta oleh Allah, kemudian ia mengamalkan ilmunya, pada hartanya ia menginfakkan di jalannya. Yang kedua, orang yang diberi ilmu oleh Allah tapi tidak diberi harta, kemudian ia berkata, seandainya aku mempunyai seperti yang dia punya, orang yang pertama, aku pasti berbuat seperti yang ia perbuat. Rasulullah bersabda, pahala kedua orang tersebut sama. Yang ketiga, orang yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu, sehingga ia tidak bisa mengatur hartanya dan menginfakkannya tidak di jalan Allah. Yang keempat, orang yang tidak diberi ilmu dan harta oleh Allah, kemudian ia berkata, seandainya aku mempunyai apa yang dimiliki orang tersebut, yaitu orang yang ketiga, aku pasti berbuat yang seperti ia perbuat. Maka Rasulullah bersabda, dosa kedua orang tersebut sama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada kasus 4 orang di atas, kita dapat membaca bahwa niat buruk dan niat baik ada akibatnya. Kita lihat orang jenis kedua dan keempat. Kedua orang ini sama-sama tidak memiliki apa yang dimiliki oleh yang pertama dan yang ketiga. Tetapi karena dia memiliki niat yang sama dengan orang yang pertama dan ketiga, Rasulullah bersabda, pahala kedua orang tersebut sama untuk nomor 1 dan nomor 2, dan dosa kedua orang tersebut sama untuk orang yang ketiga dan keempat. Orang yang mempunyai niat yang baik, walaupun belum bisa mewujudkan ke dalam amal soleh yang diniatkannya, Allah akan membalasnya dengan pahala setara orang yang mempunyai niat dan amal soleh sekaligus. Begitupun sebaliknya, orang yang mempunyai niat yang buruk, walau belum terwujud seperti dia niatkan, dibalas dengan dosa setara orang yang mempunyai niat dan amal buruk sekaligus. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khatib akan mengungkapkan beberapa hadis dan pendapat para ulama yang mencontohkan lebih jauh bagaimana niat dapat mengubah hasil yang diperoleh seseorang. Pada suatu ketika, Rasulullah bersabda, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun hadis ini menurut Imam Al-Ghazali diarahkan untuk menjaga diri dari hawa nafsu, puasa yang diniatkan tidak untuk memperoleh keridhaan Allah, kedudukannya menjadi sama. Mengapa demikian? Orang berpuasa tidak selalu karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Ada di antara manusia yang berpuasa hanya berorientasi kepada kesehatan, diet dan sebagainya. Orang seperti ini mungkin mendapatkan apa yang diniatkannya, tetapi hanya itulah yang ia dapatkan. Berbeda dengan orang yang berpuasa dengan niat ibadah, maka dia selain mendapatkan pahala, kesehatan pun ia akan diperoleh. Bagaimana dengan sholat, zakat, haji, jihad, dan ibadah-ibadah lainnya? Hal ini sama saja. Kita sudah banyak mendengar dan membaca orang yang sholat tetapi dia niatnya untuk dilihat orang. Allah mengecam dalam surat Al-Ma'un ayat 4-7 sebagaimana pendusta agama. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat
yaitu orang yang lalai dari solatnya, orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ada sebuah cerita hikmah yang patut kita renungkan. Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar, bahkan sering mendengar cerita ini. Dikisahkan, seorang imam yang soleh, yaitu Abdullah ibnu Mubarak, setiap tahun pergi beribadah haji. Sampailah pada suatu malam dia bermimpi, bertemu dengan dua malaikat. Salah satu malaikat itu berkata, berapa banyak orang yang berhaji tahun ini? Yang satunya menjawab, 60.000 orang. Berapa banyak orang yang hajinya diterima? Malaikat yang satunya menjawab, tidak seorang pun kecuali pria bernama Abdullah ibnu Mufiq, seorang tukang sepatu dari Damaskus. Dia bahkan tidak berhaji, tapi Allah menerima hajinya. Singkat cerita, Abdullah mencari seorang yang diceritakan dalam mimpinya dan bertemu. Setelah bertemu, Abdullah bertanya, apa pekerjaanmu? Tanya Abdullah. Orang itu menjawab, aku tukang sepatu. Abdullah berkata, aku bermimpi dan ingin menanyakan kepadamu perihal mimpi ini. Jadi Abdullah menceritakan mimpinya pada orang itu. Abdullah ibnu Mufiq berkata, aku seorang tukang sepatu dan aku sangat ingin berhaji. Tapi pendapatanku sangat kecil. Selama 20 tahun terakhir, aku telah menabung untuk berhaji dan tahun ini aku punya cukup uang untuk berhaji. Istriku sedang hamil dan dia mencium bau daging dari rumah tetangganya. Anda tahu bahwa wanita hamil sering mengidamkan sesuatu. Jadi dia memintaku untuk meminta sebagian daging itu. Aku pun pergi ke rumah tetangga dan aku ketuk pintunya. Sang wanita membuka pintunya dan aku berkata, istriku sedang hamil, sedangkan kau sedang memasak daging. Bolehkah aku meminta sebagian dari daging itu? Wanita itu berkata, dagingnya halal bagi kami, tapi haram bagi kamu. Abdullah ibnu Mufiq berkata, bagaimana mungkin halal untukmu tapi haram bagi kami? Wanita itu berkata, selama beberapa hari anak-anakku kelaparan karena kami tidak punya makanan, dan hari ini ketika aku sedang berjalan, aku menemukan bangkai seekor keledai. Jadi aku mengambil daging keledai mati itu untuk memberi makan anak-anakku. Daging yang sedang kumasak adalah daging bangkai keledai. Jadi ini halal bagi kami dan haram bagi kamu. Abdullah ibnu Mufiq berkata, aku pulang dan membawa semua uang yang sudah kukumpulkan selama 20 tahun dan aku memberikannya kepada wanita itu dan berucap dalam hati, inilah hajiku ya Allah. Subhanallah, doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Abdullah ibnu Mufiq bahkan tidak berhaji, tetapi Allah memberinya pahala berhaji. Hadirin yang berbahagia, berbagai ilustrasi di atas menunjukkan bahwa niat menjadi esensi dari berbagai perbuatan kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa luruskan niat kita agar amal perbuatan baik yang kita lakukan tidak berujung kepada kesia-siaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa ja'alana Allahu minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. أوصيكم وإياي بتقوى الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرا وقال رسول الله لا يرد القضاء إلا الدعاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا للإحسان إلى خلقك وبذل المعروف لعبادك واجعلنا من المحسنين الفائزين بجوارك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وادخل اللهم على في عفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع لنا فينا ولا معنا ثقيا ولا محروما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون